Dewa Perang Ye Shikai. Bab 336. Wakil Presiden Wu, apa yang terjadi? Salah satu anggota keluarga Wu bertanya dengan cemas. Setelah mengikuti Wu selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Pengacara Li buru-buru mengambil dokumen itu, melihatnya beberapa kali, dan ekspresinya berubah drastis, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Pengacara Li, dokumen ini adalah... Pandangan Wu kemeredup, dan hatinya seperti ada 10.000 kepiting yang merayapinya. Dia tidak mempercayai isi dokumen itu, dan buru-buru bertanya kepada pengacara Li di sampingnya. Dia berharap bisa mendengar pengacara itu mengatakan bahwa dokumen ini sangat palsu dan tidak bisa lebih palsu lagi. Wakil Presiden Wu, dokumen ini nyata. Jika kalian berdua ragu, kalian bisa bertanya langsung pada Luda. Ye Shikai menyeruput kopi di depannya dan berkata dengan ringan. Sejak Su Qingyu dan Wu Yu bernegosiasi, Ye Shikai meminta Ghost untuk memerintahkan manajer industri Gang Cheng untuk mengambil alih semua saham pemegang saham Wu yang bukan anggota Wu dengan cara apapun. Harus dikatakan bahwa Wu Group memang sebuah kerajaan bisnis. Hanya untuk 30% sahamnya, Istana Dunia Bawah menghabiskan lebih dari 40 miliar. Ini jumlah uang yang sangat besar. Sejujurnya, Ye Shikai benar-benar merasakan sakit kali ini. Ini, Wu duduk di kursi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak heran dia tidak bisa menghubungi telepon Luda akhir-akhir ini. Tetapi siapakah orang di depannya ini? Dia tampak berusia tidak lebih dari 25 atau 26 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Ini adalah 30% saham Wu, yang secara konservatif diperkirakan lebih dari 30 miliar. Yang lebih menakutkan adalah dia dapat meyakinkan 60 hingga 70 pemegang saham untuk mentransfer saham mereka. Berapa banyak koneksi yang dibutuhkan? Bagaimana? Sudah dikonfirmasi. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada meremehkan, apakah saya memenuhi syarat untuk duduk di sini sekarang? Ahem, izinkan saya mengumumkan kepada semua orang, ini adalah Tuan Ye Shikai, dia memegang 30% saham Wu. Dokumen ini dapat dikatakan sebagai dokumen tanda tangan, ini adalah dokumen pengalihan saham dari 67 pemegang saham non-Wu. Wu Yu mengambil dokumen itu dan menunjukkannya kepada semua orang. Dokumen yang panjang itu dipenuhi tanda tangan yang padat. Ya Tuhan, ini tidak mungkin, kata seseorang di antara hadirin. Siapa orang ini dan bagaimana dia mendapatkan saham itu? Kata orang lainnya. Mungkinkah orang kaya yang tersembunyi yang menghabiskan begitu banyak saham sekaligus? Ada banyak diskusi di antara para penonton. Anggota keluarga Wu di sebelah kanan semuanya memiliki ekspresi seolah-olah mereka telah memakan lalat dan kehilangan semua harapan dalam hidup. Ada pula beberapa pemegang saham ekstrim yang tidak percaya dan langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon pemegang saham yang dikenalnya, namun semua ponsel dimatikan. Adapun alasannya tentu saja untuk menghindari kecurigaan. Mereka menerima perlakuan murah hati yang diberikan oleh Istana Dunia Bawah dan menjual beberapa saham yang mereka miliki. Ini juga permintaan Ye Shikai, yaitu agar Wu tidak mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Ye Shikai duduk dan menatap orang-orang di kedua sisi dengan ekspresi puas, sementara Wu tampak pucat pasi. Dia telah gagal total dalam pertarungan bisnis ini. Dia pikir itu sangat mudah, tetapi pada akhirnya, semua rencananya sia-sia. Karena dia telah berurusan dengan seseorang yang tidak mungkin bisa dikalahkannya. Karena Tuan Ye memiliki 30% saham Wu Group, tidak salah lagi jika dia duduk dan bernegosiasi dengan kami. Apakah ada yang punya pendapat? Wu Yu berkata lagi. Para eksekutif di sekelilingnya tak dapat menahan rasa gembira, tetapi mereka juga bingung siapakah pria hebat ini. Adapun hasil akhirnya, tentu saja sangat jelas. Ye Shikai sepenuhnya mendukung Wu Yu, dan gabungan saham yang dimiliki oleh mereka berdua sudah mencapai setengah dari saham. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang pemegang saham keluarga Wu berteriak keras, kekuasaan pengambilan keputusan atas saham di tangan kita harus diserahkan kepada kepala keluarga. Ini adalah aturan keluarga, tetapi di mana ini? Ini adalah perusahaan, kita harus mematuhi hukum. Ini adalah saham saya dapat memilih siapapun yang saya inginkan. Pria itu berbicara dengan tegas, seolah-olah ia tengah memperjuangkan keadilan, dan kedengarannya sangat masuk akal, tetapi siapapun dapat melihat bahwa ini adalah kejahatan yang nyata. Ya, benar. Wu adalah yang tertua, sedangkan Wu Yu hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa mendukung keluarga Wu?
Mereka yang ada di sebelah kanan satu persatu mengatakan bahwa mereka tentu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus meremehkan Wu Yu dan menekankan bahwa mereka adalah pemegang saham dan pemungutan suara harus sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun Wu Yu dan Ye Shikai memiliki separuh saham, asalkan orang-orang ini berhasil mendukung Wu Ke, mereka juga akan memiliki separuh saham dan kedua belah pihak paling-paling akan seri. Aturan ini dibuat oleh leluhur keluarga Wu. Kau tentu bisa mengingkari janjimu, tetapi ada syaratnya. Wu Yu berkata dengan tenang, sambil perlahan mengulurkan jarinya. Kamu harus meninggalkan keluarga Wu dan diusir dari rumah leluhur keluarga Wu. Kata-kata dingin Wu Yu membuat semua orang terkesiap. Semua orang tahu apa artinya ini. Ini berarti mengkhianati leluhur dan melepaskan identitas sebagai keturunan keluarga Wu. Menurut tradisi Cina, leluhur harus disembah. Dijauhkan dari rumah leluhur berarti menjadi anjing liar. Ini adalah cambukan moral yang nyata. Semua anak keluarga Wu terdiam dan mulai ragu-ragu. Meskipun mereka semua adalah pemuda yang tidak berpendidikan dan tidak bermoral, bagaimanapun juga mereka tetap anggota keluarga Wu. Di Gangcheng, identitas keluarga Wu lebih berguna daripada uang. Yang paling penting, mereka tentu tidak ingin diusir dari rumah leluhur mereka. Aku bersedia meninggalkan keluarga Wu. Setelah sekian lama, suara ragu akhirnya terdengar. Itu suara laki-laki. Dia berdiri dengan gemetar, tampak tidak percaya diri sama sekali. Saya juga bersedia melakukannya. Dengan orang pertama mengambil alih pimpinan, orang kedua segera melangkah maju. Saya salah satu dari mereka. Saya juga. Melihat hal itu, pepatah, rakus tak pernah puas sebagai ular menelan gajah, pun terbukti lagi. Orang-orang ini, demi keinginan egois mereka sendiri, bahkan mengabaikan leluhur mereka. Melihat ini, Wu Yu merasa sedikit khawatir, tetapi lebih seperti merasa merinding. Jika orang-orang ini berhenti di sini, Wu Yu akan membiarkan mereka pergi karena mereka semua adalah keturunan keluarga Wu. Namun, dengan melakukan ini, mereka sebenarnya ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Wu. Segera, seperti efek domino, semua anggota keluarga Wu memilih untuk melepaskan identitas mereka dan membantu Wu Ke. Untuk beberapa saat, suara-suara yang mendukung Wu Ke untuk menjadi ketua terdengar lagi. Dengan dukungan 15% saham, Wu Ke bangkit dan memiliki modal untuk melawan Wu Yu lagi. Dengan cara ini, kedua belah pihak memegang 50% saham dan situasi kembali menemui jalan buntu. Bab 337. Wu Yu tidak pernah menyangka bahwa anggota keluarga Wu ini bahkan akan menyangkal leluhur mereka demi kepentingan mereka sendiri. Keponakanku, karena banyak sekali orang tuamu yang mendukungku, kamu sebaiknya tidak menentang arus. Wu Ke menenangkan dirinya. Asal dia punya cukup modal, dia akan yakin bisa terus bekerja di sore hari. Semenit yang lalu, mereka bukan lagi anggota keluarga Wu. Apakah kamu tidak mendengarnya, paman kedua? Wu Yu membalas dengan dingin. Semua orang merasa sangat malu setelah mendengar ini. Semenit yang lalu, mereka juga merupakan pemegang saham luar. Wu Yu, kau membiarkan orang luar menduduki begitu banyak saham keluarga Wu. Aku pikir kau bekerja sama dengan orang luar untuk merebut kekuasaan. Pada saat ini, seorang pemegang saham berkata. Mendengar ini, Wu Yu melirik Ye Shikai dan tersenyum sedikit. Tuan Ye adalah penyelamatku, Wu Yu. Perintah pertama yang telah kuberikan sebagai kepala keluarga adalah bahwa setiap orang di keluarga Wu harus memperlakukan Tuan Ye seperti aku. Kata-kata Wu Yu nyaring dan kuat, namun setiap katanya menyayat hati. Oh, maaf, aku hampir lupa bahwa semua orang di sini bukan lagi anggota keluarga Wu. Sebagai kepala keluarga, aku tentu tidak bisa memerintahmu. Wu Yu berkata dengan nada sinis, seolah mengejek dirinya sendiri. Ketika Wu Liang memimpin keluarga Wu, orang-orang ini tidak akan berani bersikap begitu lancang. Sungguh menyedihkan ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Wu Yu juga menjadi jauh lebih dewasa dalam beberapa hari terakhir dan memahami cara kerja dunia. Tuan Wu, apapun yang terjadi, masih belum jelas siapa yang akan menjadi ketua grup Wu. Pengacara Li segera menambahkan setelah melihat ini. Benar sekali. Sekarang semua orang memegang 50% saham, jadi sama saja. Pada saat ini, Ye Shikai berkata ringan, dengan cerutu di mulutnya, merokok dengan arogan. Menurut peraturan, merokok tidak diperbolehkan di ruang rapat, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Saya ingin tahu siapa Tuan Ye dan di mana dia bekerja. Wu Ke tersadar, menatap hiu besar di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Situasi saat ini menemui jalan buntu dan satu-satunya titik terobosan adalah Ye Shikai. Meskipun dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wu Yu, Wu yakin bahwa dia dapat meyakinkannya bahwa tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Saya bukan seorang selebriti. Saya hanya seorang pekerja kerah putih di bawah Tianya Group. Perkataan Ye Shikai sungguh mengejutkan. Bisakah seorang pekerja kerah putih menghabiskan 30 hingga 40 miliar untuk membeli begitu banyak saham? Ini hanya lelucon. Di mata semua orang, Ye Shikai adalah orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Yang lebih mengejutkan Wu adalah 4 kata, grup Tianya. Bukankah rekan Wu Yu, Su Qingyu, adalah presiden grup Tianya? Sekarang seorang karyawan kecil dari Tianya Group muncul untuk membantu Wu Yu. Mungkinkah Su Qingyu mendukungnya di belakang layar? Wu memikirkannya dan itu tidak masuk akal. Nilai pasar Tianya Group hanya lebih dari 2 miliar. Bagaimana mungkin bisa melakukan langkah sebesar itu? Lalu saya bertanya-tanya bagaimana Tuan Ye memperoleh saham grup itu. Meskipun Wu penuh keraguan, dia tetap bertanya dengan sopan. Intuisinya mengatakan bahwa dia tidak bisa dan tidak mampu menyinggung pemuda di depannya. Kenapa? Karena melihat kelompokmu berkembang dengan baik, kamu membeli beberapa saham untuk mendapatkan dividen. Bagaimana? Apakah itu ilegal? Ye Shikai berkata dengan arogan. Jika mereka tidak jauh, asap di mulutnya bisa saja disemprotkan ke wajah Wu. Anggota keluarga Wu yang hadir berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang yang tidak punya nyali ini bisa saja menindas orang biasa, tetapi mereka akan ketakutan setengah mati jika bertemu seseorang yang punya latar belakang. Tentu saja itu tidak ilegal. Wu segera tersenyum. Kalau begitu, mari kita lanjutkan rapatnya. Aku masih sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu di sini untuk masalah sekecil ini. Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. Pertemuan untuk memilih ketua grup Wu berubah menjadi masalah sepele di mulut Ye Shikai. Hehe, karena paman keduaku dan aku sedang bertengkar sekarang, bagaimana kalau kita istirahat dulu selama 2 jam sebelum melanjutkan? Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Wu Yu berkata dengan ringan. Saya setuju. Saya setuju. Tuan Ye, apa pendapat Anda? Wu Yu bertanya sambil tersenyum. Baiklah, kalau bukan karenamu, saudara Wu, aku tidak akan repot-repot membuang waktuku. Baiklah, mari kita semua pergi. Ye Shikai melambaikan tangannya, tampak sangat tidak senang. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa Wu Yu diam-diam menatap Ye Shikai. Meskipun Wu sangat tidak rela, karena kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, sebaiknya dia beristirahat saja. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Ia berubah dari sangat gembira menuju sangat sedih, lalu bertahan hidup dari situasi putus asa, dan akhirnya menuju perasaan tidak nyaman saat ini. Di ruang tunggu, Ye Shikai dan Wu Yu sedang berbaring di sofa, minum kopi dan membicarakan sesuatu. Tuan Ye, bagaimana lukamu? Wu Yu bertanya dengan khawatir. Tidak serius. Tuan Ye, terkadang saya pun penasaran dengan Anda. Wu Yu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Oh, Tuan Wu sangat penasaran denganku. Apa yang membuatnya penasaran? 3 perusahaan besar di Hong Kong memiliki kekuatan yang seimbang, yang juga menjaga stabilitas struktur bisnis Hong Kong. Tidak banyak orang di Tiongkok yang dapat menguasai 30% saham Wu Group dengan likuiditas yang cukup. Jadi, siapa Anda, Tuan Ye? Kata-kata Wu Yu penuh dengan makna yang dalam dan rasa ingin tahu yang kuat. Nenek moyang saya sangat berhati-hati ketika mendirikan grup Wu. Artinya, semua perwakilan pemegang saham dengan nama keluarga lain adalah orang kepercayaan atau teman dekat kepala keluarga, untuk mencegah pemberontakan internal. Namun sekarang, begitu banyak saham telah jatuh ke tangan Tuan Ye saja. Wu Yu tidak dapat menahan rasa takutnya ketika memikirkan hal ini. Dia mengira bahwa grup Tianya lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa suami misterius di balik layar Presiden Su Qingyu adalah orang yang begitu kuat. Jika dia sendiri tidak memiliki hubungan baik dengan Ye Shikai, konsekuensinya akan benar-benar tidak dapat diprediksi. Terutama sekarang, Ye Shikai adalah pemegang saham terbesar kedua di Wu, memegang lebih banyak saham daripada Wu Yu, sang patriark. Saat mereka berbicara, ekspresi mereka mulai menjadi serius. Sebagai kepala keluarga besar, Wu Yu tidak mungkin tidak menyadari rencana jahatnya sendiri, apalagi menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan orang lain. Meskipun dia sekarang mempercayai Ye Shikai, dia tidak akan bisa merasa tenang selama 30% saham masih dipegang oleh orang luar.
Kekuatan Ye Shikai begitu besar, bukan hanya Wu Ke yang takut padanya, tetapi Wu Yu juga waspada terhadapnya. Haha, Tuan Wu, mari kita bicarakan rapatnya dulu. Melihat situasinya agak canggung, Ye Shikai segera mengganti topik pembicaraan. Yah, kalau aku tidak salah, Wu Ke pasti sedang menyelidikimu, Tuan Ye, seperti orang gila sekarang. Wu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Itu sudah pasti, tapi inilah efek yang kuinginkan. Ye Shikai meminum kopi dalam cangkir. Hal yang paling menakutkan bukanlah musuh yang kuat, tetapi ketidaktahuan musuh. Bab 338. Pada pertemuan sebelumnya, Ye Shikai berpura-pura menjadi tuan muda dan tidak takut, hanya untuk membuat Wu Ke gugup. Tiba-tiba, seorang Cheng Yaojin muncul dalam naskahnya, dan dia adalah Cheng Yaojin, yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Wu Ke tidak gugup? Wu Yu berinisiatif mengusulkan istirahat 2 jam, yang juga telah disetujui oleh keduanya sebelumnya, dengan tujuan membuat Wu Ke semakin gelisah dan memberinya waktu untuk menyelidiki Ye Shikai. Seperti yang diduga, Wu Ke seharusnya menyelidiki Ye Shikai dengan panik. Adapun keberadaan dewa utama seperti Ye Shikai, kecuali jika itu adalah badan rahasia khusus negara, mustahil untuk menemukannya dalam 2 jam hanya dengan cara komersial saja. Yang terbaik yang dapat ditemukan adalah apa? Seorang pekerja kerah putih di Departemen Hubungan Masyarakat Tianya Group. Di ruang tunggu, Wu Kezong mengumpat sekelompok orang di depannya dengan keras, suaranya hampir histeris, dan melemparkan dokumen di tangannya ke wajah seorang pria di depannya. Ya, Tuan Wu, penyelidikan kami. Seperti ini. Pria itu berkata dengan takut-takut. Orang-orang di depannya adalah elit yang direkrut dan dilatih secara diam-diam oleh Wu Ke. Mereka semua adalah detektif profesional spionase komersial, dan tujuan mereka adalah untuk menyelidiki pergerakan pesaing bisnis. Faktanya, selama pertemuan tersebut, Wu Ke telah mengirim pesan teks kepada orang-orang ini untuk menyelidiki identitas Ye Shikai. Beberapa jam berlalu, dan Wu Ke awalnya mengira bahwa Ye Shikai mungkin adalah tuan muda di Yanjing, tetapi apa yang dilihatnya di depannya sangat mengejutkannya. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa seorang pekerja kerah putih dapat dengan mudah mengeluarkan 300 atau 400 miliar untuk membeli saham? Wu Ke tertawa dingin, wajahnya memerah, dan dia jelas sangat marah. Orang-orang di bawah begitu ketakutan hingga tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Tuan Wu, percayalah pada kami, dia memang karyawan Tianya Group. Grup Tianya, itu hantu. Mereka terus mengganggu dan membuatku mendapat masalah. Wu Ke berteriak histeris. Dia hanya seorang pengusaha biasa. Tentu saja, dia tidak tahu reputasi Hades, apalagi kekuatan dewa utama. Jika Lian mau berbaik hati untuk mengungkapkan beberapa informasi kepadanya, Wu Ke tidak akan khawatir sekarang. Tetapi tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Mereka berdua hanya menjalin hubungan kerja sama. Lian mau mengambil uang dari orang-orang dan membantu mereka menyingkirkan bencana, jadi dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Tuan Ye, saya rasa sudah waktunya. Di ruang tunggu, Wu Yu memegang flash drive USB dan tersenyum pada Ye Shikai. Baiklah, ya. Saya pikir kita bisa membiarkan mereka datang. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan dengan lembut menekan sebuah nomor. Halo, ini aku, Ye Shikai. 2 jam berlalu dengan cepat dan semua orang kembali ke ruang konferensi. Wu Yu dan Ye Shikai duduk kembali di kursi mereka dengan ekspresi santai di wajah mereka. Sebaliknya, Wu Ke memiliki ekspresi muram dan gugup di wajahnya. Dia tidak berani menatap Ye Shikai, apalagi menghadapinya. Semuanya, apapun yang terjadi, kedua belah pihak mendapat dukungan dari separuh saham. Karena tidak ada konsensus mengenai masalah ini, mengapa kita tidak mengadakan pertemuan di sini dan mengambil keputusan setelah berkonsultasi? Pengacara Li di samping Wu Ke berdeham 2 kali dan berkata dengan sungguh-sungguh. Permintaan ini tentu saja diperintahkan oleh Wu Ke. Dia ingin menunda waktu dan membuat Wu Yu pingsan. Paman, harap tunggu. Pada saat ini, Wu Yu berkata dengan ringan, perlahan berdiri, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dan menyerahkannya kepada pengacara Wang, tolong hubungkan ini ke komputer dan biarkan semua orang di sini melihatnya. Saat istirahat tadi, saya menerima paket anonim. Selagi kita semua di sini, mengapa tidak kita lihat bersama? Wu Yu berkata ringan, sementara Ye Shikai menatap Wu Ke dengan penuh arti. Jika Wu Liang meninggal karena sebab alamiah, bahkan jika Anda menjadi kepala keluarga, bagian warisan akan dibagi 2. Namun, jika Wu Yu meninggal, bukan hanya posisi kepala keluarga yang akan berada di kantong Anda,
tetapi 20% saham yang awalnya milik Wu Yu juga akan jatuh ke tangan Anda. Yang diambil pengacara Wang adalah bukti yang diserahkan kepada mereka saat Zhao De menyerah, dan gambar yang diproyeksikan menunjukkan hal baik yang direncanakan Wu Zijian dan Wu Ke. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua sebenarnya bersekongkol untuk melakukan ini. Semua orang berbicara di bawah tanah, dan ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka semua terkesiap. Wajah Wu Ke tiba-tiba berubah muram, dan kemudian dia menjadi panik. Ada gambar dan kebenaran. Rahasia keduanya terbongkar di depan banyak orang. Yang membuat Wu Ke semakin putus asa adalah bahwa koleksi video ini juga memuat video diskusi tentang pembunuhan Wu Liang. Haha, aku hanya ingin mengesahkan lamaran terakhirku. Tuan muda, aku berjanji padamu bahwa selama kau menandatangani dokumen ini, aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga lusa. Benar saja, konten yang ditaruh di akhir adalah konten video Wu Ke dan Wu Zijian yang menandatangani perjanjian. Dilihat dari sudutnya, kamera mikro itu seharusnya diletakkan di sudut langit-langit kamar Wu Zijian, dan yang paling memalukan adalah kalimat terakhir yang diucapkan Wu Ke. Aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga lusa. Kalimat ini meledak di pikiran setiap orang seperti bom. Lusa, dia akan menjadi kepala keluarga. Melihat tanggal video, 2 hari kemudian, bukankah itu hari ketika pesawat Wu Liang jatuh? Bagaimana Wu Ke bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah? Dugaan mengerikan perlahan muncul di benak setiap orang. Ketika mengingat kembali tindakan Wu Ke dan Wu Zijian setelah kecelakaan Wu Liang, kebenaran menjadi jelas. Zhao De, itu pasti pengkhianat itu. Wu Ke menunjukkan ekspresi sadar yang tiba-tiba berdiri dan mengumpat. Tidak masalah apakah itu dia atau bukan, tetapi bukankah seharusnya kamu menjelaskan video ini, paman kedua? Wu Yu berkata dengan nada dingin, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Nadanya tiba-tiba menjadi serius, kamu adalah dalang di balik rencana pembunuhan terhadapku dan ayahku. Orang yang membunuh kakak laki-lakiku beberapa hari yang lalu mungkin ada hubungannya denganmu. Wu Ke, dasar bajingan. Kami, keluarga Wu, telah mendukungmu begitu banyak. Kami tidak menyangka kau berani membunuh kepala keluarga tua itu. Kau benar-benar hina. Salah satu pria parubaya di keluarga Wu yang cerdas bereaksi cepat dan langsung memarahinya. Ya, mereka benar-benar berani membunuh kepala keluarga tua dan 2 tuan muda. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika kami tahu Anda orang seperti ini, bagaimana mungkin kami bisa meninggalkan status keluarga kami untuk membantu Anda? Kami sangat buta. Selama beberapa waktu, Wu Ke dituduh dan dimarahi oleh seluruh anggota keluarga Wu. Beberapa orang yang berada di pihak yang netral dan mengikuti arah angin segera memihak Wu Yu dan menyalahkan semua kesalahan pada Wu Ke dengan ekspresi polos. Beberapa orang bahkan secara terbuka menyesali keputusan mereka dan meminta untuk kembali ke keluarga Wu. Sebenarnya semua ini telah direncanakan oleh Ye Shikai dan Wu Yu. Alasan mengapa mereka tidak mengungkap identitas asli Wu Ke sejak awal adalah untuk membuatnya kehilangan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, penampilan Ye Shikai yang kuat membuatnya panik dan penuh celah. Video yang disediakan Zhao De secara langsung mengarah pada terungkapnya Wu Ke. Bab 339. Wu Ke tampak sepucat orang mati. Dia seperti Zubaji yang melihat ke cermin, dia bukan manusia maupun manusia. Fakta bahwa dia telah membunuh Wu Liang dan membunuh Wu Yu telah ditetapkan, dan dia ditinggalkan oleh semua orang. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka lagi, dan beberapa orang berseragam polisi masuk dari luar dan melihat sekeliling. Permisi, yang mana Wu Ke? Salah satu polisi terkemuka bertanya dengan keras. Saya. Tuan Wu Ke, kami menangkap Anda atas tuduhan pembunuhan berencana, percobaan penganiayaan berat, dan perampasan hak warisan. Seorang polisi Hong Kong mengeluarkan sepasang borgol dari pinggangnya, langsung memborgol Wu Ke, dan kemudian mengucapkan kata-kata paling klasik. Anda memiliki hak untuk tetap diam, tetapi semua yang Anda katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Wu Yu, kau bajingan, beraninya kau bersekongkol melawanku. Pada saat ini, Wu Ke tidak lagi peduli dengan sikap sopannya yang biasa, dia juga tidak memiliki rencana licik seperti dulu. Dia dibawa pergi oleh beberapa polisi seperti seekor tikus. Ye Shikai secara khusus melaporkan masalah ini kepada wakil kepala kantor polisi, Guan Kai, dan melampirkan bukti dengan gambar dan kebenaran. Penangkapan Wu Ke tidak dapat dihindari. Setelah Wu Yu dibawa pergi, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Betapapun bodohnya orang-orang itu, setelah menonton video itu, mereka akan tahu bahwa polisi akan segera datang untuk membaca meteran air. Saat dia ditangkap,
tidak ada seorang pun dari keluarga Wu yang bersedia menolongnya. Sebaliknya, mereka menjauh. Mereka yang berada di posisi netral, bagaikan monyet yang berhamburan saat pohon tumbang, telah mengalami hal ini secara mendalam saat Wu Yu kehilangan kekuasaan. Ahem, sekarang semuanya sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang keberatan jika saya mengambil alih posisi ketua. Wu Yu mengetuk meja dengan jarinya, membuat suara rendah dan berirama, dan jantung para pemegang saham di sebelah kanan juga mulai berdetak kencang. Tadinya mereka lebih memilih meninggalkan keluarga Wu dan mendukung Wu Ke, tetapi sekarang mereka malah ditampar. Saya setuju. Pokoknya, saya tidak tertarik mengelola Wu. Berdasarkan situasi saat ini, seharusnya tidak ada orang yang lebih cocok menjadi ketua selain Tuan Wu Yu. Ye Shike juga menyela. Faktanya, saat ini, Ye Shike memiliki lebih banyak saham daripada Wu Yu. Secara hukum, dia seharusnya menjadi ketua, tetapi dia tidak berminat mengelola Wu. Lagi pula, ini awalnya adalah bisnis keluarga Wu Yu, dan mengambil keuntungan dari kebakaran bukanlah gayanya. Tentu saja mereka yang ada di kiri setuju. Mereka membenci Wu Ke sampai ke akar-akarnya karena menggunakan segala cara untuk mencapai puncak. Untungnya, semuanya jelas dan Wu Yu populer. Namun, mereka yang ada di sebelah kanan merasa tertekan seakan-akan anggota keluarga mereka telah meninggal. Tuan mereka telah ditangkap polisi dan perlawanan mereka sia-sia. Wu Yu, oh tidak, Tuan Wu, kami semua tertipu oleh kata-kata manis Wu Ke. Itu bukan salah kami. Setelah sekian lama, salah satu pemegang saham keluarga Wu berkata dengan rasa bersalah bahwa karena tuannya sudah tiada, mereka harus segera mencari yang baru. Reputasi tidak penting bagi mereka. Oh, kalau begitu aku sangat penasaran. Apa isi kata-kata manis yang diucapkannya? Ceritakan padaku dan lihat apakah aku akan tersentuh. Wu Yu menepuk-nepuk debu di bahunya dan berkata dengan nada meremehkan. Ini. Pemegang saham itu terdiam karena malu. Semua kata-kata manis ini tidak lain hanyalah upaya untuk menjatuhkan Wu Yu. Manfaat apa yang akan mereka dapatkan? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Wu Yu mencibir, nadanya penuh sarkasme. Tuan, kami telah dibutakan oleh keserakahan. Demi keluarga kami, mohon tunjukkan belas kasihan. Melihat ini, seorang pemegang saham mulai memainkan kartu emosional dengan air mata di matanya. Ye Shike merasa sangat jijik saat melihat pemandangan ini hingga dia hampir muntah. Pria ini pasti berusia setidaknya 50 tahun, dan seumuran dengan Wu Liang, namun dia masih saja melakukan tipu daya yang kejam. Tidak bisakah dia memiliki harga diri? Tetapi pikirkanlah, orang-orang ini tadi bertekad untuk meninggalkan keluarga Wu, dan sekarang mereka ingin kembali. Mereka mungkin tahu betapa konyolnya perilaku mereka sebelumnya. Jika mereka tidak memainkan peran sebagai korban, saya khawatir Wu Yu tidak akan setuju. Banyak dari kalian di sini adalah tetua Wu Yu. Secara logika, aku seharusnya tidak begitu tidak berperasaan, tapi Wu Yu sengaja berhenti di sini dan menatap reaksi orang banyak. Seperti yang diharapkan, ketika para pemegang saham mendengar ada sandiwara, mata mereka tertuju pada Wu Yu, seperti anak kecil yang melihat mainan kesayangannya di toko. Ahem, keluarga Wu punya peraturan yang ketat. Kalian semua pergi begitu tergesa-gesa tadi, dan sekarang kalian ingin kembali. Bukankah itu agak tidak baik? Wu Yu berkata dengan ringan, dan jantung semua orang berdebar kencang. Saya pikir Anda harus menyerahkan saham di tangan Anda kepada saya, sebagai permintaan maaf kepada leluhur keluarga Wu dan kembali ke keluarga Wu. Perkataan Wu Yu mengejutkan, tetapi Ye Shike sudah menduga hal ini. Dulu, karena statusnya, Wu Yu tidak bisa mengatakan apapun kepada orang-orang ini, tetapi sekarang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. 15% saham di tangan mereka yang masih ragu-ragu akan menjadi faktor yang tidak stabil. Mereka mungkin mendukungmu hari ini, tetapi mereka mungkin berbalik melawanmu besok. Ini. Semua orang saling memandang, dan jelas bahwa mereka semua enggan. Saham-saham itu adalah hidup dan harta mereka dan mereka tentu tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Namun, jika mereka tidak melakukan ini, mereka tidak akan berdaya di masa depan, atau lebih buruk lagi, Wu Yu mungkin dengan sengaja menekan mereka dan membuat mereka tidak mungkin bertahan hidup di Gangcheng. Baiklah, mengapa kalian tidak memikirkannya saja? Wu Yu berkata dengan tenang, sambil menunjuk ke semua orang. Oh, ngomong-ngomong, saya tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Saya akan membeli saham semua orang dengan harga pasar. Tapi perlu Anda ketahui bahwa saya menginginkan 15% penuh.
Jika ada di antara Anda yang tidak setuju, saya tidak akan mengambilnya. Pendekatan Wu Yu dapat dijelaskan dalam 4 kata, sederhana dan kasar. Sebagai kepala keluarga yang berkualifikasi, ia tentu tidak akan membiarkan kekuasaan terlalu terbagi. Dia masih memahami prinsip sentralisasi. Ye Shike diam-diam mengacungkan jempol padanya. Wu Yu mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mengambil kembali sisa saham. Baiklah, saya setuju. Saya setuju. Saya juga. Setelah melalui perjuangan yang menyakitkan, akhirnya semua orang itu setuju. Wu Yu segera meminta pengacara Wang untuk menyusun perjanjian pengalihan saham, untuk menghindari masalah lebih lanjut. Setelah para pemegang saham menandatangani nama mereka, mereka semua terkulai di kursi seperti bola kempes. Meskipun mereka kehilangan sahamnya, mereka masih dapat menjalani kehidupan mewah untuk sementara waktu dengan uang itu. Namun jika mereka sudah menghabiskan semua uangnya, apa yang tersisa? Wu Yu menghasilkan banyak uang kali ini. Tidak hanya dia mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga Wu, dia juga menjadi ketua Wu Group. Sejak saat itu, Wu Ke tidak lagi menjadi lawannya. Bab 340. Wu Yu secara alami menjadi ketua dewan, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengembalikan karyawan asli. Para pendukung ini sebelumnya telah diperlakukan tidak adil oleh Wu Zijian, tetapi sekarang mereka akhirnya terbelah. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Meskipun Wu Yu mengalami serangkaian kemunduran selama periode ini, sekarang tampaknya itu adalah hal yang baik untuk perkembangannya. Para karyawan yang mendapat bantuan Wu Yu semakin loyal kepadanya, dan Wu Yu pun berhati-hati dalam memilih orang kepercayaannya untuk menduduki posisi penting di perusahaan. Tuan Ye, saya berterima kasih sekali lagi atas bantuan Anda. Di kantor ketua, Wu Yu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Shike dan berkata dengan penuh terima kasih. Haha, ini terutama untuk membantu istriku. Ye Shike berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, jika bukan karena Su Qingyu, dia tidak akan mau terlibat dengan urusan keluarga Wu. Wu dan Tianya akan selalu menjadi mitra. Wu Yu berkata dengan ringan sesuai dengan keinginan Ye Shike. Sikapnya terhadap Ye Shike dapat digambarkan sebagai rasa hormat dan takut. Bahkan keluarga Wu tidak dapat mengetahui latar belakangnya yang misterius. Awalnya dia mengira Ye Shike hanyalah seorang pria yang bekerja di perusahaan istrinya, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Wu Yu sekarang bahkan curiga bahwa grup Tianya mungkin merupakan perabot yang diberikan Ye Shike kepada Su Qingyu. Dengan sumber daya keuangan yang kuat seperti itu, akan lebih dari cukup untuk membeli 10 Tianya Group. Wu Yu yakin bahwa ini pastilah seorang pria yang akan mempertaruhkan nyawanya demi wanita yang dicintainya. Yah, akhirnya, sekarang kekhawatiran istriku sudah teratasi, aku harus berhenti. Ye Shike bersandar dengan nyaman di sofa dan berkata dengan ringan. Tuan Ye, apakah Anda akan kembali ke Yanjing? Wu Yu berdiri dan bertanya. Tidak usah terburu-buru. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Ye Shike tersenyum misterius. Organisasi Roh Makam dan Istana Dunia Bawah memiliki kebencian yang mendalam. Mimpi buruk hampir mati di tangan mereka. Ye Shike tidak akan membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Sejak Lian Mo kehilangan lengannya terakhir kali, organisasi Roh Makam menjadi jauh lebih damai, dan Phantom Fox telah meninggalkan organisasi tersebut. Kekuatan mereka telah sangat rusak, dan organisasi mereka tidak lengkap, tetapi Ye Shike tidak akan santai sama sekali, karena ambisi dan keberanian orang-orang ini tidak dapat ditebak oleh orang biasa. Ular berbisa yang terluka kemungkinan besar akan membalas gigitannya. Kembali di Hill Hotel, grup Tianya melanjutkan pesta perayaan dari terakhir kali. Seperti Wu Yu, suasana hati mereka selama periode ini seperti roller coaster, pertama naik, lalu turun, dan akhirnya naik lagi. Istri, apakah kamu bahagia? Di dalam kamar, Ye Shike memeluk Su Qingyu. Di pesta perayaan tadi, Presiden Su, yang biasanya dingin juga mulai bercanda dan mengobrol dengan para karyawan, dan mereka pun menjadi salah satu dari mereka. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia kali ini. Baiklah, terima kasih, suamiku. Su Qingyu mengusap dada Ye Shike dengan lembut. Dia memancarkan wangi tubuh yang samar-samar, menyegarkan dan mempesona. Ye Shike perlahan menundukkan kepalanya dan mencondongkan tubuh ke arah wajah Su Qingyu, ingin melakukan ciuman Prancis yang romantis. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar. Sumber suara itu adalah pahlawan kita, Ye Shike. Tepat saat bibir mereka hendak bersentuhan, Ye Shike tiba-tiba merasakan sakit luar biasa dari daging lembut pinggangnya, yang sangat menyakitkan hati. Namun, sebuah tangan mungil yang cantik, bagaikan tang,
dengan lembut memutar daging tulang rusuknya yang lembut hingga membentuk sudut. Istri, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Shike mengusap pinggangnya dengan sedih sambil menatap Su Qingyu dengan polos. Huff, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Su Qingyu menarik kembali ekspresi penuh kasih sayang, perlahan duduk di kursi, dan menatap Ye Shike seperti seorang wanita terhormat. Matanya mengamati Ye Shike dari depan ke belakang, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak, tidak mungkin. Ye Shike datang dan bertanya dengan bingung. Akhir-akhir ini, dia jarang pergi ke tempat Luo Shiki karena dia tidak ingin membuat Su Qingyu cemburu. Apakah dia pergi ke sana sambil tidur sambil berjalan? Oh, sepertinya Tuan Muda Ye sangat pelupa. Apakah Anda membeli saham keluarga Wu? Su Qingyu berkata dengan nada sinis, nadanya terdengar agak aneh. Ini, istriku, kau tahu bahwa jika kita tidak melakukan ini, bagaimana Wu Yu bisa mengalahkan Wu Ke? Jika dia tidak bisa mengalahkannya, bagaimana Tian Ye bisa bekerja sama dengan Wu Corporation? Jika Tian Ye tidak bisa bekerja sama, betapa sedihnya dirimu. Berhenti, berhenti, berhenti. Su Qingyu terkekeh pelan. Istriku, kamu mengerti aku. Ye Shike berpikir Su Qingyu tidak menyalahkannya lagi, dan berkata dengan penuh semangat. Huff, beraninya kau menyembunyikan uangmu sendiri di belakangku dan masih saja ingin menyentuhku. Su Qingyu melengkungkan bibirnya dan berpura-pura sangat marah. Ini. Ye Shike terdiam sesaat. Mungkinkah Su Qingyu ingin? Jangan bicara lagi. Biar aku saja yang menyimpan saham ini. Kalau tidak, Su Qingyu mendengus dingin, lalu memasang ekspresi yang berkata, jika kamu tidak memberiku saham, aku akan mengabaikanmu. Istriku, ini uangku. Seperti yang diharapkan, Ye Shike berkata dengan ragu-ragu. Jika kamu menikah denganku, bukankah seharusnya ada mas kawin? Su Qingyu berjalan ke arah Ye Shike sambil tersenyum, dan dengan lembut membelai bahunya dengan tangan kecilnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ye Shike berkata dengan malu. 30% saham keluarga Wu memiliki nilai pasar 30 hingga 400 miliar. Bahkan jika kepala keluarga Wu menikah, dia tidak perlu memberikan mas kawin. Beranikah Anda meminta lebih? Apakah menurutmu aku tidak bernilai sebesar itu? Ketika Su Qingyu mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah tegas dan ada sedikit ketidakpuasan dalam nada suaranya. Tentu saja tidak. Itu hanya beberapa lembar saham. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan memberikan apapun yang diinginkan istriku. Jika kamu menginginkan bintang, aku akan naik dan membantumu memetiknya. Ye Shike menggertakkan giginya dan berkata dengan gembira. Dia toh tidak akan menggunakan saham itu, jadi sebaiknya dia memberikannya pada Su Qingyu sebagai hadiah pertunangan. Tetapi sekali lagi, tidaklah pantas jika tidak memberikan hadiah pertunangan saat menikah. Haha, ngomong-ngomong, suamiku, sekarang katanya laki-laki harus memberikan kartu gajinya kepada istrinya untuk dibelanjakan, tidakkah kau berpikir begitu? Setelah mendengar ini, Su Qingyu tersenyum dan berkata dengan ringan. Hei, jangan coba-coba. Apa katamu? Ye Shike tanpa sadar berkata begitu, tetapi ketika dia melihat wajah dingin Su Qingyu, dia menelan kembali bagian kedua kalimat itu. Baiklah, yang ingin saya katakan adalah, saya ini karyawan Anda. Jadi bukankah gaji saya sudah ada di tangan Anda? Ye Shike berkata sambil tersenyum meminta maaf. Apakah ini semua gajimu? Kamu tidak punya dana rahasia atau semacamnya? Su Qingyu perlahan mendekatkan diri ke telinga Ye Shike, meniup lembut, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Ye Shike tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Bersambung.